Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Sagung Dumadi. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini ya teman-teman. Kita akan membahas seputar lambung, baik itu gastritis ataupun GERD ya. Barangkali video-video di channel ini bermanfaat ya. Oke teman-teman, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, kali ini saya akan menanggapi salah satu komen dari teman kita namanya Kak Dayu Halusi. Oke, kita bacakan dulu untuk komennya. Bang, saya habis makan, perut terasa sakit ya, begah, perih, terus BAB sedikit, padahal aku sudah jaga pola makan. Oke teman-teman semua, Kak Dayo Halusi ini habis makan perut terasa sakit ya, sakitnya perih ya, kemudian begah ada kembung ya berarti ya, kemudian BAB sedikit. Oke, udah terlihat ya. Untuk keluhannya perut perih, ada peradangan atau gastritis, kemudian begah, pH asam lambungnya tidak ideal, BAB sedikit atau sembelit ya, itu keseimbangan mikroba usus kurang oke. Namun apa yang harus diselesaikan dulu kalau menurut saya? Yang harus diselesaikan dulu yaitu perut perihnya atau gastritis atau luka lambung. Itu kalau perih itu sudah mulai agak dalam ya, kalau belum lukanya masih biasa-biasa, biasanya panas gitu ya. Jadi Kak Dayu Halusi tidak boleh makan makanan yang pedas ya, asam, berlemak, bertepung terigu, tidak boleh berpengawet, makanan berpewarna, saus tidak boleh ya. Ini udah jaga pola makan, semoga makanan pantangan yang saya sebutkan tadi tepat dengan yang dilaksanakan sekarang. Kemudian untuk perut perihnya silakan menggunakan pati Garut bisa, pati singkong atau kanji bisa, kemudian kunyit madu bisa, kemudian binahong, teh daun binahong seperti ini bisa, atau kalau punya daunnya dibikin teh sendiri bisa. Kemudian setelah itu untuk perut begahnya ini probiotik masuk, disembuhkan dulu luka lambungnya boleh ya, baru setelah itu konsumsi probiotik. Atau sekarang konsumsi probiotik juga bisa, namun probiotiknya khusus ya, ProM1 itu belinya di TikTok saya. Kemudian kalau mau sembuhin dulu lukanya silakan, baru konsumsi probiotik juga silakan. Nanti kalau udah sembuh, saran saya probiotiknya pakai cuka apel ya. Namun tunggu ya sampai 2-3 bulan, ini biasanya untuk peradangan sembuhnya. Cuka apel dikonsumsi untuk ini terapi untuk mengembalikan pH asam lambungnya biar ideal ya, idealnya karena asam. Kalau begah ini biasanya dia ada perubahan pH gitu ya. Dan menggunakan probiotik itu nanti manfaatnya BAB-nya akan lancar gitu ya Kak Dayu Halusi. Jadi menjaga pola makan saja itu belum cukup Kak. Harus ada nutrisi yang masuk. Nutrisi apakah itu? Nutrisi untuk penyembuhan luka lambung. Begitupun juga yang mengalami GERD tanpa luka lambung atau GERD non gastritis itu juga sama. Kalau pola makannya saja yang dijaga itu belum bisa pulih. Harus dimasukkan beberapa nutrisi untuk pengembalian pH asam lambungnya, bisa menggunakan cuka apel atau beta HCl, khusus yang tidak ada radang lambung ya, atau radang lambungnya sudah sembuh silakan. Kalau saya mengalami GERD dulu teman-teman ya, GERD udah ada ansiektinya juga. Ansiekti itu dari kesehatan usus halus, namanya leaky GERD. Saya rutin konsumsi cuka apel di 7 bulan dan alhamdulillah sembuh ya teman-teman, pulih. Namun setelah pulih ini harus dijaga pola makannya, karena saya pengalaman setelah pulih 9 bulan ya, pola makan saya kembali lagi makan makanan bebas, semua saya makan, tepung terigu saya makan, makanan pengawet saya makan. Akhirnya saya sakit lagi. Sakitnya itu, keluhannya itu tidak terjadi GERD, namun keliengan, kemudian lemes ya, atau kelelahan kronis, dan anxiety keluar ya, ada anxiety, gejala kecemasan keluar. Itu teman-teman ya, setelah kita jaga pola makan, rutin puasa, dan probiotik tetap ini harus masuk setiap hari, pelan-pelan membaik teman-teman. Dan sekarang sudah di 4 mingguan dan alhamdulillah sudah
mulai pulih ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya. Jadi pentingnya menjaga pola makan. Jadi menjaga pola makan sudah bagus, silakan dirutinkan ya. Pola makan ini dijadikan kebiasaan ya. Karena teman-teman harus diakui dan harus kita sadari bahwa selama ini kita terlalu sering makan makanan yang mengandung gluten, yaitu senyawa protein yang ada di gandum. Ini dijadikan makanan apa aja, banyak teman-teman ya, banyak banget. Saya menyadari setelah saya menjaga pola makan atau diet menghindari gandum atau tepung terigu, itu saya melihat di sekitar saya ini memang sangat banyak sekali. Namun jangan khawatir, jangan beranggapan kalau kita tidak makan tepung terigu tidak ada atau sulit untuk yang dimakan, tidak seperti itu. Karena saya masih cukup mudah untuk menemukan makanan yang bisa saya makan. Namun itemnya, jika kita misal ke toko ya, item yang bisa kita konsumsi ya, itu sedikit memang. Contohnya saya baru aja beli telur di toko Alfa Duro. Tahu ya Alfa Duro ya, toko serba ya, toko serba ada, toko sembako yang buka 24 jam ya, kiosnya, kios yang satu peta itu ya. Tapi lengkap teman-teman. Nah, saya tadi iseng cuma nggak beli sih. Saya cuma iseng sambil nunggu telurnya ditimbang ya teman-teman ya. Saya berangan-angan ini makanan apa ya yang bisa saya makan. Saya urut teman-teman. Oke, tadi telur bisa. Kemudian ada mie instan nih, tumbuk-tumbuk mie instan. Ini tidak bisa. Kan dari gandum ya, dari tepung terigu. Karena ada pengawetnya juga, tidak bagus. Kemudian saya urut snack-snack. Wah, ini semua snack tidak bisa. Terus saya cek di rak tadi. Ini ada snack kacang. Nah, kacang garing masih oke nih, teman-teman. Karena dia aman ya. Nah, ini kacang bisa. Kemudian saya urut lagi. Nah, ini ada lagi kacang pedas. Kacang pedas manis yang makanan jadul itu ya. Nah, ini ada. Berarti kita tinggal ini aja cek aja mana yang istilahnya menurut kita aman, berarti kita tetap bisa jajan teman-teman. Jadi jangan takut, jangan khawatir bahwa masih banyak makanan yang bisa kita konsumsi kalau kita mau stop total tepung terigu atau yang dari gandum. Mungkin awal-awal kita agak kaget ya, roti nggak boleh, biskuit nggak boleh. Kita beranggapan biskuit itu aman, tapi ternyata tidak aman ya bagi kita pejuang lambung, karena dia ada protein yang namanya gluten itu tadi. Protein gluten itu, mohon maaf ya, kalau menurut saya pribadi itu tidak cocok untuk tubuh kita yang asli Nusantara ya, karena gluten tadi tidak asli sini teman-teman, dia tidak ditanam di sini, kita ambil dari luar, impor ya, sehingga itu tidak cocok untuk tubuh kita. Dalam jangka waktu sekian tahun ya, kita masih kuat tubuh kita. Tapi ketika organ-organ kita mungkin pencernaan kita sudah mulai melemah, di sisi lain kita tidak pernah boost atau memasukkan probiotik, disitulah pencernaan kita mulai memberat, dan akhirnya saya terkena GERD ya, disertai dengan kecemasan ya, disertai lagi dengan berbagai macam sensasi yang mungkin teman-teman yang mengalami GERD anxiety pahamlah ya, keliengan, jantung berdebar, lemes ya, otot-otot nyeri terutama di leher teman-teman ya. Kemudian sesek ya, kalau saya dada panas enggak, tapi sesek berat, katupnya terbuka di sini, katup LS-nya. Sepanjang hari sesak. Nah, alhamdulillahnya, puji syukurnya saya tidak ada luka lambung sehingga langsung bisa konsumsi cuka apel. Nah, bagi teman-teman yang ada luka lambung, jangan dulu konsumsi ini, jangan dulu ya. Tunggu sampai lukanya sembuh baru bisa konsumsi cuka apel. Oke teman-teman, silakan komen di channel ini, kita belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengalami keluhan seputar lambung. Jaga makan, penting sekali teman-teman ya, pesan saya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.